بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده، أو أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. الحمد لله بالتوفيق ونعم من الله تعالى في هذه الليلة المباركة، في أول شهر مبارك، من الشهر. نحن دخلنا هذه الليلة في في اليوم الأول، أو في الليلة الأولى من شهر ذي الحجة، أو وفقنا الله في هذا الشهر المبارك. هذه الليلة نستطيع أن نلتقي مرة أخرى لنستمر دراستنا وتعلمنا للكتاب، دروس اللغة العربية لغير الناطقين بها. نرجو الله أن يسهلنا وأن يباركنا في تعلمنا هذا. Alhamdulillah mas sekalian, malam hari ini tadi kita mungkin sempat ada yang menyimak atau mengikuti atau sekedar membaca kabar terkait dengan penetapan hasil sidang isbat 1 Dzulhijjah. Dan alhamdulillah, dari pihak Kemenak sudah mengumumkan insyaallah 1 Dzulhijjah dimulai tanggal 8 Juni, atau kita besok ya, kalau harinya besok. Namun kita tahu kalau bulan Hijriyah itu berdasarkan syahr qamari, berdasarkan peredaran bulan, maka awal hari itu bukan jam 12 malam nanti, tapi awal hari itu setelah terbenamnya matahari. Jadi malam hari ini alhamdulillah kita diberi izin oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memasuki tanggal 1 bulan Dzulhijjah. Alhamdulillah, ini suatu syukuran kepada Allah Subhanahu wa taala kita bisa bertemu dengan bulan yang mulia di antara bulan-bulan yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di bulan ini juga Rasulullah menegaskan kepada kita semuanya untuk memperbanyak amal ibadah. Ma min amalin ahabbu ila Allah. Tidak ada amalan-amalan yang lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala illa أو فيما معناه في إلا في عشر الأول من هذا الشهر. Yani tidak ada amalan yang lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala melebihi amalan-amalan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini. Bahkan para sahabat bertanya, bahkan wal jihad ya Rasulullah, bahkan jihad di jalan Allah itu tidak bisa menandinginya. Iya kata Rasulullah. Bahkan jihad fisabilillah, kecuali bagi orang yang keluar berjihad dengan jiwa raganya dan hartanya dan tidak pulang satupun dari apa yang dikeluarkan dan diperjuangkan. Betul-betul tidak ada yang kembali dari hartanya dan jiwa. Itu baru sebanding dengan amalan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini. Makanya para ulama kita menjelaskan sangat dianjurkan untuk memperbanyak amalan ibadah di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah ini. Ibadah apapun. Seperti yang kita mungkin di hari Senin 2 pekan yang lalu kita sempat bahas amalan-amalan yang, atau 3 pekan yang lalu, amalan-amalan yang harus diutamakan untuk kita kerjakan. Yang paling utama adalah amalan hati. Itu adalah amalan yang paling mulia. Kemudian amalan fisik yang paling afdal adalah
salat fardu. Kemudian amalan sunnah yang paling mulia adalah yang berkaitan dengan fisik juga adalah salat qabliyah ba'diyah. Kemudian ibadah maliyah, ibadah harta yang paling afdal adalah ibadah maliyah yang ada unsur badaniyah di sana seperti haji, umrah, dan juga ibadah kurban. Itu adalah ibadah-ibadah maliyah yang ada unsur badaniyah. Itu adalah ibadah-ibadah yang hendaknya kita utamakan. Termasuk juga puasa. Puasa itu ibadah fisik yang hendaknya kita utamakan untuk kita perbanyak di awal bulan Dzulhijjah ini, terutama di 10 hari bulan Dzulhijjah ini. eh, para ulama kita menganjurkan untuk berpuasa kalau bisa sejak awal tanggal 1 bulan Dzulhijjah. Kalau mampu berpuasa, alhamdulillah itu yang paling afdal sampai nanti puncaknya adalah hari Arafah. Namun kalau misalkan tidak bisa dari tanggal 1 mungkin bisa puasa-puasa sunnah yang lain seperti puasa Senin Kamis atau puasa Daud atau eh, mungkin yang kalau paling minimal adalah puasa Arafahnya saja. Itu betul-betul paling minimal amalan sunnah puasa di awal Dzulhijjah. Nah, tapi ya ala kulli hal sebenarnya semua amalan ibadah dianjurkan untuk diperbanyak di awal bulan ini 10 hari pertama. Sebagaimana kita tahu ada 10 malam yang dimuliakan di syariat Islam, yaitu 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Dan ada juga 10 hari yang dimuliakan di syariat Islam, yaitu 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Siangnya itu adalah waktu-waktu yang afdal yang utama. Dan puncaknya nanti adalah tanggal 10 ketika Yaumun Nahar, hari penyembelihan. Semoga Allah memberikan taufik pada kita semua. Baik, kita langsung saja umat sekalian. Kita lanjutkan belajar kita. Allah jami'an. Di pertemuan yang lalu kita masih membahas murajaah. Kita kemarin sampai di murajaah ad-darsus tsani. Kita sudah murajaah terkait الفعل الثلاثي المزيد بحرف واحد على وزن فاعل. Kita sudah bahas fi'il madhinya, fi'il mudhari'nya, fa'ala yufa'ilu, kemudian masdarnya, bisa mufa'al atau fi'al, kemudian makna dari wazn ini yang paling banyak kita jumpai maknanya adalah al-musyarakah. Ada juga maknanya sama seperti makna fi'il mujarradnya, itu bermakna fa'ala. Dan juga contoh-contohnya kemarin juga sudah kita bahas walhamdulillah. Dan kemarin terakhir kita sempat membahas ma'ani qad, makna qad. Meskipun kemarin mungkin agak sekilas saja makna qad kita bahas. Baik. Intinya qad itu tidak hanya satu makna. Untuk menentukan makna qad, maka harus kita lihat fi'lun setelah qad. Apakah fi'lun setelah qad adalah fi'lun madin atau fi'lun mudhari'? Jika fi'lun setelah qad adalah fi'lun madin, maka makna dari qad ini adalah litaukid atau litahqiq, untuk penegasan dari makna fi'lun tersebut. Itu kalau fi'lunnya adalah fi'lun madin. Seperti disebutkan contoh-contohnya di sini. Qad aflahal mu'minun. Benar-benar beruntung orang-orang yang beriman. Dari penegasan di sini. Namun bisa juga qad ini bermakna lain jika fi'lun setelahnya adalah fi'lun mudhari'. Jika fi'lun setelah qad adalah fi'lun mudhari', maka ada beberapa kemungkinan makna. Kita harus melihat konteks jumlahnya, konteks susunan kalimatnya. Di sana kalau fi'lun setelah qad adalah fi'lun mudhari' bisa bermakna al-ihtimal wasyak, kemungkinan atau keraguan. Seperti disebutkan contohnya di sini qad ya'til mudiru, bisa jadi kepala sekolah akan datang. Tapi seperti ini harus dilihat konteksnya, konteks pembicaraannya seperti apa.
Kemudian juga bisa bermakna at-taqlil. Qad, kalau setelahnya adalah fi'lun mudhari, bisa juga menunjukkan makna at-taqlil. Makna taqlil itu mungkin bisa kita sebutkan kadang-kadang kalau kita artikan. Kadang-kadang. Qad yarsubul mujtahid. Terkadang uh, seorang yang rajin itu juga bisa gagal, tidak lulus. Qad yasduqul kadzub. Kadang-kadang orang pendusta, seorang pendusta itu juga bisa jujur. Baik. Namun juga bisa bermakna tahqiq atau taukid. Qad jika setelahnya fi'il mudhari juga bisa bermakna taukid atau tahqiq. Nah, itu sering kita jumpai pada ayat-ayat yang menunjukkan sifat Allah. Misalkan di sana ada fi'il setelah qad adalah fi'ilun mudhari, dan fi'ilun mudhari itu dhamirnya kembali kepada Allah. Fa'ilnya adalah Allah. Maka bisa dipastikan qad di situ adalah litahqiq atau litaukid untuk penegasan. Tidak mungkin kalau menunjukkan sifat Allah untuk qad ini bermakna asyak atau taqlil, nggak mungkin. Kalau menunjukkan sifat Allah, qad ini pasti litaukid atau litahqiq. Gitu ya, Bapak ya? Wafaqanallahu jami'an. Hal min soal Umahat qabla an nastamir? Ada pertanyaan sebelum kita lanjutkan Umahat? Assalamualaikum. belum Ustaz. يوجد؟ طيب إن كان لا يوجد فنستمر. وفقنا الله جميعا. طيب نستمر أمهات. وفقنا الله جميعا. Pembahasan berikutnya adalah takhfifu lakinna. Kita merajaah sedikit sebelumnya dulu di jilid 2. Di jilid 2 kita dikenalkan dengan inna beserta kawan-kawannya. Meskipun pembahasannya tidak dalam satu bab, menyatu dalam satu bab tidak, tapi terpencar-pencar. Tapi kita setidaknya sudah mulai dikenalkan dengan an-nawasikh, yaitu inna, kemudian la'alla, kemudian juga lakinna. Kita sudah dikenalkan dengan lakinna dahulu. Nanti insya Allah di jilid 4 ini, di agak pertengahan atau akhir menuju akhir, nanti akan ada satu bab khusus yang meringkas tentang an-nawasikh insya Allah, yaitu inna dan kawan-kawannya. Namun dulu di awal jilid 3 kita sekedar pengenalan saja inna dan kawan-kawannya, dan pembahasannya juga terpencar, terpisah-pisah. Kita sebelumnya sudah pernah mempelajari lakinna. Lakinna itu termasuk kawan-kawannya inna. Jadi secara pengaruh i'rab sama persis seperti inna, yaitu diterapkan pada jumlah ismiyah, yaitu yang aslinya mubtada dan khobar. Misalkan al-kitabu jadidun, kalau kita tambah inna jadi innal kitaba jadidun. Lakinna juga demikian. Namun bedanya lakinna itu biasanya tidak mengawali susunan kalimat biasanya. Jadi ada jumlah muqaddimahnya, kemudian disambung dengan lakinna. Jadi biasa lakinna itu disebut dengan harful istidrak, huruf sanggahan. Secara makna akan tetapi. Secara makna kalau diterjemahkan dalam bahasa kita, seringkali diterjemahkan dengan akan tetapi. Tadi secara i'rab itu diterapkan pada jumlah ismiyah yang aslinya mubtada dan khobar. Mubtada'nya nanti berubah jadi isemnya, jadi ismu lakinna, dan khobar mubtada menjadi khobaru lakinna. Dan secara hukum i'rab, ismu lakinna itu selalu mansub seperti ismu inna, dan khobaru lakinna selalu marfu seperti khobaru inna. Gitu ya Bapak ya. Wadah mahat. Itu dari segi pengaruh i'rab. Tapi kalau dari segi makna tadi, dari segi makna meskipun lakinna itu kawan-kawannya inna,
Dikatakan kawan-kawannya inna ini maksudnya dari pengaruh i'rabnya saja, tidak dari segi makna. Kalau dari segi makna berbeda semua. Gitu ya, Bu ya. Wafaqanallahu jami'an. Kalau inna itu untuk menegaskan sungguhnya. Tapi kalau lakinna listidrak akan tetapi. Wafaqanallahu jami'an. Lalu di sini yang dibahas apa? Kalau dulu sudah kita kenal dan kita bahas itu, kita merajaah bareng. Baik, yang dibahas di sini apa? Takhfifu lakinna. Takhfif dari kata khaffafa yukhaffifu. Takhfif. Atau mungkin kita lebih familiar dengan sifat musyabbahannya, yaitu khafif, artinya ringan. Kalau khaffafa yukhaffifu meringankan. Takhfif itu masdar dari khaffafa yukhaffifu. Wafaqanallahu jami'an. Artinya maksudnya apa? Takhfifu lakinna itu meringankan lafaz lakinna, yaitu menghilangkan tasydid di huruf terakhir pada lakinna dan berubah menjadi sukun saja. Jadi lakin. Jadi lakinna dan lakin. Lakinna itu mufaqqal. Kalau mungkin kita bilang secara asalnya, itu lafaz asalnya lakinna. Tapi kalau mukhaffaf jadi lakin, dihilangkan tasydidnya dan fathahnya, tersisa sukun saja. Subhanallah jami'an. Dan di sini dibahas juga apa pengaruhnya, apa bedanya ketika lakinna menjadi mukhaffafah jadi lakin. Apa bedanya? Subhanallah jami'an. Di sini disebutkan oleh Asy-Syarih hafizahullah taala, idza khuffifat lakinna batala 'amaluha wa dakhalat 'ala al-jumlati al-fi'liyah. Jadi ada dua perubahan. Ada dua perubahan ketika lakinna mukhaffafah, diringankan lafadznya jadi lakin. Yang pertama adalah pengaruh i'rabnya. Pengaruh i'rabnya jadi tidak ada sama sekali. Batala amaluha. Jadi yang sebelumnya lakinna itu termasuk kawan-kawannya inna menasabkan isamnya dan merofakkan khabarnya. Ketika mukhaffafah dari lakin, maka tidak berpengaruh sama sekali dengan atau tidak berpengaruh sama sekali pada i'rab. Jadi seakan-akan tidak ada, betul-betul tidak ada pengaruhnya. Jadi tetap isamnya tetap marfu, khabarnya marfu. Tidak ada yang mansub sama sekali. Dan selain itu juga, pengaruh yang kedua adalah lakin yang mukhaffafah itu bisa diterapkan pada jumlah fi'aliyah. Kalau lakinna tadi, termasuk kawan-kawannya inna, itu hanya bisa diterapkan pada jumlah ismiyah yang terdiri dari mubtada dan khabar. Namun, lakin yang mukhaffafah itu bisa diterapkan pada dua jumlah, baik jumlah ismiyah maupun fi'aliyah. Wafaqanallahu jami'an. Ini sebenarnya mirip dengan inna ketika ditambahkan ma al-kafah. Ma al-kafah. Jadi innama. Innama. Inna itu sebenarnya juga menasabkan isimnya dan merofakkan khabarnya. Namun ketika ditambah ma jadi innama, maka tidak berpengaruh pada i'rab sama sekali. Dan bisa diterapkan pada jumlah fi'liyah. Tapi di sana ada pengaruh ketiga, merubah makna. Yang sebelumnya ditaukid untuk penegasan, jadi lil hasr atau lil qasr. Namun di sini, lakin yang mukhaffafah, ini hanya dua pengaruhnya. Ketika sudah mukhaffafah, itu hanya ada dua perubahannya, yaitu perubahan secara pengaruh i'rab, tidak ada pengaruh sama sekali, dan penerapan pada jumlah. Bisa diterapkan pada jumlah ismiyah dan fi'liyah. Adapun maknanya tetap. Maknanya tetap lakinna dan lakin itu maknanya sama. Akan tetap. Begitu Ibu ya? Wadih yang mahat. Mungkin kita lihat di sana contohnya. Supaya kita lebih jelas. Bil misal yattadhihu maqal. Qala asy-syarih famithalu ibtali amaliha. Contoh dari hilangnya pengaruh i'rab. Qauluhu ta'ala
lakinidh zalimuna al-yawma fi dhalalin mubin. Lakin al-zalimun, lakin ini harful istidrak tadi. Al-zalimun ini adalah ismu lakin. Ismu lakin مرفوع وعلامة رفعه الواو لأنه جمع المذكر سالم الظالمون. Seandainya ini mah, seandainya kata yang digunakan bukan yang mukhaffaf lah, tapi lakinna, maka ism setelahnya adalah al-zalimin, mansub, dan tanda nasabnya adalah ya. Lakinna zalimina. Itu kalau lakinna. Tapi di sini mukhaffafah, tidak ada tasydidnya dan sukun. Jadi lakinidh zalimuna tetap marfu dan tanda rafa'nya dhamma dan tanda rafa'nya waw. Jamak mudzakkar salim. Kemudian fi dhalalin mubin itu adalah khabaru lakin. Atau khabarnya juga bisa sih, kalau dianggap misalkan khabarnya aliyah enggak. لكن الظالمون اليوم في ضلال مبين. نعم في ضلال مبين. في ضلال itu adalah khabaru lakin. Subhanallah. Di sana ada contoh yang lain disebutkan wa kaqaulik jaa aliyun lakin akhuhu ghaibun. Jaa aliyun. Ini jumlah fi'liyah. Jaa fi'lun, aliyun fa'il. Seperti saya sampaikan tadi, biasanya lakin itu tidak mengawali susunan kalimat. Tapi lakin itu biasanya ada jumlah sebelumnya sebagai muqaddimah, kemudian lakin ini untuk sanggahannya. Lakin akan tetapi akhuhu ghaibun. Akhuhu ghaibun. Ini kalau misalkan tidak ada lakin, akhuhu ghaibun, akhu itu sebagai mubtada, ghaibun sebagai khabar. Nah, ketika ditambah lakin, jadi akhu ini adalah ismu lakin dan tetap marfu, tidak mansub. Berbeda kalau lakinna akhahu. Seandainya lakinna maka mansub. Tapi di sini lakin akhuhu tidak ada pengaruh sama sekali, tetap marfu. Lakin akhu itu adalah ismu lakin marfu wa alamatu raf'ihi al-waw li'annahu min al-asma'il khamsah karena termasuk al-asma'il khamsah wa huwa mudhaf. Kemudian hu-nya itu adalah ha'ul ghaib, dhamirun muttasilun mabniun 'ala dhamm fi mahalli raf'in, fi mahalli jarrin mudhaf ilaih. Kemudian ghaibun khabaru lakin marfu' alamatu raf'ihi dhamm. Bingung tidak mahasiswa kalian? Intinya lakin itu tidak berpengaruh pada i'rab sama sekali. Hal min soal? Halo? Halo? هل سؤال وهذا؟ Belum, Ustaz. Wafaqanallah jami'an. Baik, berikutnya tadi kita juga sempat bahas bahwasanya setelah lakin itu menjadi mukhaffafah, lakin mukhaffafah itu bisa diterapkan baik pada jumlah ismiyah maupun fi'liyah. Tadi contoh-contoh yang sudah kita sebutkan tadi adalah jumlah ismiyah. Setelah lakin adalah jumlah ismiyah. Di sini Asyarikh juga menyebutkan contoh jika lakin itu diterapkan pada jumlah fi'liyah. Wa mithalu dukhuliha 'ala al-jumlatil fi'liyah qauluhu ta'ala walakin la yash'urun. Walakin di sana mukhaffafah, bukan lakinna tapi lakin. Kemudian la yash'urun, la-nya adalah la an-nafiyah, maka tidak berpengaruh pada i'rab. Kemudian yash'uruna itu adalah fi'lun mudhari'un marfu' wa 'alamatu raf'ihi thubutun nun li'annahu min al-af'alil khamsah. Yash'uruna tetap marfu'. Dan ini adalah jumlah fi'liyah. Kemudian fa'ilnya berupa dhamir muttasil wawul jamaah. Jadi fi'lun dan fa'il berarti jumlah fi'liyah. مثال آخر وكقولك جاء علي لكن غاب خالد. جاء علي يعني فعل dan fa'il, kemudian lakin ini mukhaffafah, kemudian غاب خالد
fi'lun dan fa'il, dan tidak berpengaruh juga pada i'rab. Wafaqanallahu jami'an. Jadi bisa diterapkan baik pada jumlah ismiyah maupun fi'liyah. Tapi kalau yang asli, yang lakinna itu hanya bisa diterapkan pada jumlah ismiyah. Wafaqanallahu jami'an. Kemudian di sini ada keterangan tambahan wa yajuz an tasbiqaha wawul 'athf. Fataqul jaa 'Aliyyun walakin ghaba Khalid. Boleh juga kalau misalkan kita tambahkan waw sebelum lakin. Jadi seperti contoh tadi, jaa 'Aliyyun walakin. Walakin mungkin kita sering juga mendengarnya walakin. Allah jami'an. Di sini ada keterangan tambahan faidatuha lil istidrak. Nah, ini saya sebutkan tadi di awal, ini harful istidrak untuk sanggahan, maknanya akan tetapi. Dan di sini ada contoh i'rabnya, ja'al mudarrisu lakin at-tullabu ghabu. Ini bukan sindiran Ibu ya. Ja'al mudarrisu lakin at-tullabu ghabu. Ja'al mudarrisu jelas itu insyaallah mudah. Ja'a itu adalah fi'lun madin mabniun 'ala al-fath. Al-mudarrisu fa'il marfu' wa 'alamatu raf'ihi dhammah dhahirah 'ala akhirih. Kemudian lakin harfu ibtida wal istidrak. Atau kalau misalkan disebutkan harful istidrak begitu saja juga nggak masalah. Harfu ibtida'in wastidrakin mabniun. Ingat umat sekalian, ketika kita mengi'rab harf atau gini, ketika kita mengi'rab al-mabniyat, yaitu kelompok kata yang semuanya mabni, yaitu ada tiga, al-mabniyat itu ada tiga, yaitu al-huruf, kemudian fi'lun madin, kemudian fi'lul amr. Semua harf itu mabni. Kemudian semua fi'lun madin itu juga mabni. Dan semua fi'lul amr itu juga mabni. Makanya biasa tiga ini disebut dengan al-mabniyat. Al-mabniyat. Kelompok kata yang semuanya mabni. Dalam mengi'rabnya itu kita minimal menyebutkan tiga hal. Kita sebutkan tiga hal. Apa itu? Kita sebutkan, kalau misalkan harf ini, kita sebutkan bahwasanya dia hukumnya mabni. Hukum i'rabnya apa? Mabni. Kemudian kita sebutkan yang kedua adalah tanda binanya. Tanda binanya, alamatu bina'ihi apa? Mabniun ala as-sukun. Misalkan di sini. Lakin itu adalah harf mabni ala sukun. Itu udah dua yang disebutkan. Mabni itu hukum i'rabnya. Kemudian ala sukun itu maksudnya adalah tanda binanya. Kemudian yang terakhir yang harus kita sebutkan adalah uh, apa? La mahalla lahu min al-i'rab. Satrul i'rab. Biasanya disebutkan seperti itu. La mahalla lahu min al-i'rab. Tidak mempunyai kedudukan i'rab. Tiga itu yang harus disebutkan. Mabniun, terus tanda binanya apa? Kemudian la mahalla lahu min al-i'rab. Nah, kalau misalkan diberi keterangan jenis hurufnya itu lebih afdol. Seperti di sini, lakin itu adalah harfu ibtida'in wastidrak. Kalau misalkan inna harfu taukid wa nasbin wa masdar. Misalkan seperti itu. Atau fi misalkan harfu jarrin. Disebutkan jenisnya dulu kemudian baru mabni. Dan tanda binanya apa? Di sini lakin mabniun ala sukun la mahalla lahu minal i'rab. Kita boleh menyebutkan la mahalla lahu atau la mahalla laha. Yang penting kita bisa menjelaskan kalau lahu itu maksudnya apa, laha maksudnya apa. Kalau la mahalla lahu itu maksudnya adalah harf. Kata harf itu adalah mudzakkar, maka kita bilang lahu. Atau juga misalkan kalau misalkan ism yang mabni atau misalkan fi'lun yang mabni, ism dan fi'lun itu kan mudzakkar. Kemudian tapi kalau misalkan kita bilang la mahalla laha, laha maksudnya laha itu adalah kalimah. Kalimah mu'annas. Yang penting bisa menjelaskan kalau kita bilang la mahalla lahu maksudnya apa? La mahalla laha maksudnya apa? Ya. Lakin adalah harfu ibtida'in wa istidrakin mabniun 'ala sukun la mahalla lahu min al-i'rab. Kemudian at-tullabu
Di sini tadi kita sampaikan setelah lakin itu mukhaffafah, jadi tidak ada tasydidnya lagi, maka tidak ada pengaruh i'rab sama sekali. Maka seperti tidak ada lakin. Jadi ketika kita i'rab bukan ismu lakin tapi jadi mubtada. At-tullabu lakin at-tullabu ghabu. At-tullabu adalah mubtada'un marfu' wa alamatu raf'ihi dhammatun dhahiratun ala akhirih. Kemudian ghabu itu adalah fi'lun dan fa'il. Ghaba itu adalah fi'lun. Kemudian wawul jamaah adalah fa'ilnya. Dan jumlah fi'liyah ini yang terdiri dari fi'lun dan fa'il fi mahalli raf'in khabarul mubtada. Dalam keadaan rafa' sebagai khabar dari mubtada. Ini i'rabnya i'rab mahalli. Dan jumlah. Masih ingat Ibu ya, untuk i'rab itu ada beberapa macam. Ada i'rab zahir. I'rab zahir itu tanda i'rabnya kelihatan, nampak, baik itu tanda i'rabnya asliyah maupun far'iyah, itu disebut i'rab zahir. Ada juga i'rab takdiri. I'rab takdiri itu tanda i'rabnya sebenarnya ada, tapi muqaddarah, tidak nampak karena faktor-faktor yang menyebabkan atau menghalangi tanda i'rabnya nampak. Bisa listiqal, bisa istiqalul mahal bi harakatil munasabah, bisa juga lita'adzur, itu tiga sebab. Bisa i'rabnya bisa muqaddar, tanda i'rabnya bisa muqaddar. Tapi juga ada i'rab mahalli. I'rab mahalli itu memang betul-betul tidak ada tanda i'rabnya. Betul-betul tidak ada tanda i'rabnya dan tidak tidak mempunyai apa istilahnya? Tidak ada tidak ada tanda i'rabnya, tapi perubahannya itu hanya pada kedudukannya saja. Kedudukannya apa? Fi mahalli raf'in, atau secara fisik atau gini, nah, secara fisik tidak ada tanda i'rabnya. Tidak ada, seperti tidak ada perubahan pada tanda i'rabnya, tapi secara kedudukan itu berubah kondisi i'rab. Wafaqnallah jami'an. Itu i'rab mahalli. I'rab mahalli itu berlaku pada apa saja? I'rab mahalli itu berlaku pada ism mabni, kemudian fi'lun mudhari mabni, dan jumlah, dan syibhul jumlah. Itu yang menggunakan i'rab mahalli. Dari ism yang mabni, kemudian fi'lun mudhari yang mabni. Karena ism itu sebenarnya kebanyakan mu'rab. Tapi kalau misalkan ada yang mabni, kalau ada ism yang mabni, maka itu i'rabnya i'rab mahalli. Fi'lun mudhari kebanyakan mu'rab. Tapi ada sedikit yang mabni. Yang mabni itu i'rabnya i'rab mahalli. Jumlah dan sebuah jumlah juga i'rabnya i'rab mahalli. Berbeda dengan al-mabniyat yang tiga tadi. Al-mabniyat yang tiga tadi yaitu al-huruf, kemudian fi'lun madin, fi'l amr, itu semuanya mabni, tidak ada yang mu'rab sama sekali. Harf, fi'lun madin, fi'lun amr, itu semuanya mabni, disebut al-mabniyat as-salas. Itu i'rabnya tidak ada i'rab mahalli, tapi la mahalla lahu min al-i'rab, semuanya la mahalla lahu min al-i'rab. Harf, fi'lun madin, fi'l amr, semuanya la mahalla lahu min al-i'rab. Itu al-mabniyat, ya, tiga kelompok kata yang semuanya mabni. Tapi kalau ism dan fi'lun mudhari itu sebagiannya mu'rab, sebagiannya mabni. Kebanyakan mu'rab, tapi ada sebagian yang mabni. Yang mabni dari ism dan yang mabni dari fi'lun mudhari itu i'rabnya adalah i'rab mahalli. Jadi fi mahalli raf'in, fi mahalli nasbin, fi mahalli jarrin, fi mahalli jazmin, kita katakan seperti itu. Wafaqnallah jami'an. Termasuk juga jumlah dan syibhul jumlah juga i'rabnya i'rab mahalli. Wafaqnallahu jami'an. Kemudian di sini ada keterangan tambahan pada i'rabnya, wa jumlatu at-tullabu ghabu ibtidaiyah la mahalla laha min i'rab. Sedangkan jumlah setelah setelah lakin, yaitu at-tullabu ghabu, ini adalah jumlah ibtidaiyah, jumlah baru, ya, maksudnya jumlah ibtidaiyah itu jumlah baru, sudah sejak awal lagi. La mahalla laha minal i'rab, tidak mempunyai kedudukan i'rab. Kenapa tidak mempunyai kedudukan i'rab? Karena lakin tidak berpengaruh pada i'rab sama sekali. Makanya jumlah setelahnya la mahalla laha minal i'rab.
Karena lakin itu tidak berpengaruh pada i'rab, maka jumlah setelahnya tidak mempunyai kedudukan i'rab. Mungkin mirip seperti lau dulu. Lau itu adalah harfu imtina limtina, yatadammanu makna syarat, mengandung makna syarat. Lau itu mengandung makna syarat, tapi ghairu jazim, tidak menjazmkan, tidak seperti adawatu asyarat yang lain. Adawatu syarat yang lain kebanyakan menjazmkan, berpengaruh pada i'rab, tapi lau itu tidak berpengaruh pada i'rab sama sekali. Makanya jumlah setelah lau atau laula juga itu tidak mempunyai kedudukan i'rab. La mahalla laha min al-i'rab. Hal min soal, Mahat. Sebenarnya simpel ini ibu-ibu sekalian, lakin itu yang penting intinya lakin yang tidak menggunakan tasydid itu bisa diterapkan pada jumlah ismiyah maupun fi'aliyah dan tidak berpengaruh pada i'rab sama sekali. Sudah begitu saja. Nah, jadi i'rabnya jumlah setelahnya itu normal, seakan-akan memang tidak ada pengaruh sama sekali. Tetap kalau misalkan mubtada tetap mubtada, khobar tetap khobar, fi'lun tetap fi'lun dan fa'il setelahnya. Dan jumlahnya pun, jumlah ismiyah dan fi'liyahnya pun juga la mahalla laha min al-i'rab. هل من سؤال واحد؟ هلو، افتح الله عليك. أبواب العلم والعلم. هل من سؤال؟ لا يوجد. إن كان لا يوجد فنستمر إلى المبحث بعده. ماذا في مبحث بعده؟ Nah, di pembahasan berikutnya di sana ada pembahasan zawu dan ulu. Zawu dan ulu ini adalah bentuk jamak dari dzu dan uli. Mungkin dulu kita di jilid 2 pernah dikenalkan dengan dzu. Dzu, uh, dzu dan dzatu. Dzu untuk mudzakkar, dzatu untuk muannas. Kemudian dzawu untuk jamak mudzakkar, kemudian dzawatu untuk jamak muannas. Kemudian kalau ulu sebenarnya baru di sini sebenarnya. Ulu mungkin kita sering menjumpainya saat membaca mushaf. Jadi uli baksin, ulu. Ya, baik. Intinya secara makna keduanya ini sama. Keduanya ini mengandung makna sahib atau ashab. Ini kan jamak, jadi maknanya ashab. Kalau dzu sahib, yaitu yang mempunyai atau mirip dengan, kalau di bahasa kita mirip dengan imbuhan ber. Imbuhan ber, kan? Seorang yang berilmu, dzu ilmin, dzu khuluqin, berakhlak, dzu malin, beruang. Mirip dengan imbuhan ber kalau dalam bahasa kita. Dzu dan ulu itu selalu sebagai mudhaf. Dzu dan ulu itu selalu sebagai mudhaf dan maknanya seperti imbuhan ber pada bahasa Indonesia. Yang memiliki, yang mempunyai. Atau kalau disebutkan dalam bahasa Arab itu sahib atau ashab. Namun secara perlakuan i'rab bagaimana? Kita tahu kalau dzu itu termasuk al-asmaul khamsah. Namun bagaimana bentuk jamaknya ini? Dzawu dan ulu. Kita baca keterangan dari Asyarih. Huma mulhaqatani bi jam'il mudzakkar salim. Maksudnya apa? Mulhaq itu disamakan atau disetarakan artinya. Keduanya baik dzawu maupun ulu itu disetarakan, disamakan seperti jamak mudzakkar salim. Maksudnya perlakuan secara i'rabnya, tanda i'rabnya itu sama persis seperti jamak mudzakkar salim. Meskipun ini bukan jamak mudzakkar salim, tapi diperlakukan persis seperti jamak mudzakkar salim dalam tanda i'rabnya. Bagaimana jamak mudzakkar salim dalam tanda i'rabnya? Saat marfu' wa alamatu raf'ihi al-waw
Kalau misalkan mansub dan majrur, maka tanda nasab dan tanda jarnya adalah ya. Maka di sini juga demikian. Zawu dan ulu saat marfu, maka alamatul raf'ihima al-waw, zawu wa ulu. Kita katakan seperti itu. Tapi kalau misalkan mansub dan majrur, maka tanda nasab dan tanda jarnya adalah ya. Jadi kita uh, katakan zawi dan uli. Gitu ya, Bu ya? Wadah wahad? Ada. Nah, jayid. Di sana ada contoh. Mithalur raf'i. Contoh dalam keadaan rafa'. Nahnu dhawu ilmin wa ulu fadlin. Amin. Kami atau kita dhawu ilmin. Orang yang berilmu. Wa ulu fadlin. Dan mempunyai kedudukan. Nahnu dhawu. Nahnu itu mubtada. Dhawu itu sebagai khabarnya. Khabar marfu pastinya. Khabar dari mubtada itu marfu. Dan di sana alamat raf'ihi al-waw. Li'annahu mulhaq bi jam'il mudzakkar salim. Karena disamakan perlakuannya seperti jamak mudzakkar salim. Nahnu dzawu ilmin wa huwa mudhaf. Ilmin mudhafun ilaih. Wawunya adalah wawul ataf. Ulu yaitu al-ma'tuf ala zawi. Jadi ulu itu sama i'rabnya dengan dzawu, sama-sama khabar dan marfu wa alamatu raf'ihi al-waw لأنه ملحق بجمع المذكر السالم وهو مضاف فضل مضاف إليه. Ini contoh yang marfu. Wa mithalun nasbi, contoh kalau mansub, ra'aitu dhawi ilmin wa uli fadlin. Saya melihat seorang yang berilmu dan mempunyai kedudukan. Ra'aitu dhawi ilmin. Ra'aitu fi'l dan fa'il, berarti dhawi itu sebagai maf'ulun bihi. مفعول به منصوب وعلامة نصبه الياء لأنه ملحق بجمع المذكر السالم وهو مضاف kemudian علم مضاف إليه مجرور wawunya wawul ataf seperti tadi uli itu juga mansub wa alamatu nasbihi alya li'annahu mulhaq bi jam'il mudzakkar salim wa huwa mudhaf fadlin mudhaf ilaih. Wa mithalul jar dan contoh kalau majrur bagaimana? Dhahabtu ila dawi ilmin wa uli fadlin. Saya pergi menjumpai seorang yang berilmu dan mempunyai wibawa kedudukan. Baik, dhahabtu ini juga fi'il dan fa'il. Ila adalah harful jar. Harful jar mabniun ala sukun, la mahalla lahu min al-i'rab. Kemudian dawi berarti ismun majrur wa alamatu jarrihi al-ya li'annahu mulhaq bi jam'il mudzakkar salim. Wahwa mudhaf, kemudian ilmin, mudhafun ilaih, wawunya wawul ataf, seperti sebelumnya tadi, uli, itu juga mansub, ma'tuf, mansub wa alamatu nasbihi, alya, li'annahu mulhaq, min jami' al-mudzakkar salim, wahwa mudhaf, fadlin, mudhafun ilaih. Bingung tidak mahasiswa kalian? Hal ini soal? Ada pertanyaan, Wahad? Intinya, zawu dan ulu itu kita anggap atau kita perlakukan secara tanda i'rabnya persis seperti jamak mudzakkar salim. Kalau marfu tanda rafa'nya waw, kalau mansub dan majrur maka tanda nasab dan tanda jarnya adalah ya. Hal min soal? Tahan Abu Abalah. Hal min soal? ما في سؤال؟ ما في Ustaz. ما في. طيب إن كان ليس لديكن سؤال نقرأ المبحث بعده. Pembahasan berikutnya mas sekalian sebelum kita lihat kondisinya. Taib. Pembahasan berikutnya tasarrufuka fil khitab fi ismai al-isyarah dzalika dan tilka. Pembahasan sekalian, kita sejak awal dulu belajar kita mengenal dhamir dan ada
Dhamir itu ada dhamir ghaib, ada dhamir mukhatab, dan ada dhamir mutakallim. Dhamir ghaib itu kata ganti orang ketiga yang dibicarakan. Dhamir mukhatab itu orang yang diajak bicara, orang kedua. Dan mutakallim itu orang pertama yang mengajak bicara. Dan dhamir mukhatab itu diantaranya adalah anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna. Itu bentuk dhamir munfasilnya. Tapi bentuk dhamir muttasilnya ada ka, kuma, kum, ki, kuma, kunna. Atau kalau misalkan kita sambung sebagai dalam kondisi jar sebagai mudhofun ilaih, misalkan kita buka, kita bukuma, kita bukum, kita buki, kita bukuma, kita bukunna. Itu kalau sebagai mudhafun ilaih atau sebagai maf'ulun bihi. Ra'aituka, ra'aitukuma, ra'aitukum, ra'aituki, ra'aitukuma, ra'aitukunna. Atau sebagai ismu inna, misalkan innaka, innakuma, innakum, innaki, innakuma, innakunna. Semua kaf yang itu tadi dari ka, kuma, kum, ki, kuma, kunna itu semuanya disebut sebagai kaful khitab karena menunjukkan dhamir mukhatab. Begitu Ibu ya? Wadih mahat? Wabe. Jayyid. Jadi itu yang dibahas di sini. Tasarrufu kafil khitab. Tasarruf di sini maksudnya adalah perubahan, taghayyur. Perubahan kaful khitab pada dua isim isyarah dzalika dan tilka. Muhammad sekalian, di sana ada pendapat dari ulama bahasa, maksudnya ulama lughah Arabiyah, bahwasanya kaf di akhir isim isyarah dzalika dan tilka pada hakikatnya adalah kaful khitab. Maka jika kaf pada isim isyarah dzalika dan tilka itu adalah kaful khitab, maka jika mukhatabnya orang yang diajak bicara itu berubah, maka kaful khitab ini juga bisa berubah. Misalkan kalau yang diajak bicara mufrad mudzakkar, maka kita katakan dzalika. Kalau musanna mudzakkar, dzalikuma. Kalau jamak mudzakkar, jadi dzalikum. Mungkin sering kita menjumpai saat membaca mushaf, dzalikum, dzalikum khairul lakum, in kuntum ta'lamun. Tilka juga demikian sama. Atau misalkan kalau mukhatabnya yang diajak bicara adalah muannats, jadi dzaliki. Atau musanna muannats, dzalikuma. Atau jamak muannats, jadi dzalikunna. Tilka juga demikian. Jadi tilka, tilkuma, tilkum, tilki, tilkuma, tilkunna. Jadi the-nya dan ti-nya itu menunjukkan benda yang ditunjuk. Kalau benda yang ditunjuk mudzakkar maka kita pakai the. Tapi kalau misalkan benda yang ditunjuk muannas maka kita pakai ti. Tapi kalau kafnya itu menunjukkan orang yang diajak bicara. Begitu Ibu ya? Wadah mahat? Halo? Wade Ustaz. Jayid. Namun umat sekalian, ini tidak harus. Tidak wajib. Tidak harus. Kalau misalkan dalam semua kondisi khitab, dalam semua kondisi siapapun yang diajak bicara, baik mudzakkar maupun muannas, mau mufrad, mutsanna atau jamak, kita tetap menggunakan bentuk kaful khitab yang sama, yaitu ka yang fathah. Kita katakan dzalika atau tilka, mau siapapun yang diajak bicara, itu juga boleh juga. Karena memang ada perbedaan pandangan di antara ulama lughah di sini. Apakah kita harus merubahnya atau tidak? Tapi kalau kita jumpai contoh-contoh di dalam Al-Quran, mungkin kita terkadang menjumpai kaful khitab di sini berubah-berubah. Seperti di sini disebutkan contoh-contohnya fi qoulihi ta'ala alam anhakuma an tilkuma syajarah. Ini firman Allah Subhanahu wa taala kepada uh, Sayyidina Adam dan Hawa, Sayyidah Hawa. Alam anhakuma, apakah atau tidakkah aku melarang kalian berdua antilkuma syajarah untuk mendekati
apa pohon itu. Pakainya ti. Pakainya ti. Kenapa? Karena yang ditunjuk adalah syajarah muannas. Tapi di sana kaful khitabnya kuma karena yang diajak bicara ada dua orang. Gitu ya, Bu ya? Iya. Wafaqnallahu jami'an. Al-misal ba'da qauluhu ta'ala wa dzalikunna alladzi lumtunnani fih. Ini perkataan siapa? Eh, perkataan siapa Ibu sekalian? Istrinya Siapa? gubernur. Istrinya gubernur yang di surat Yusuf. Zulaikha. Zulaikha katanya namanya katanya gitu. Baik. Ketika ketika uh, para wanita di kota itu mencibir mencibir Zulaikha, Zulaikha, terus nggak terima, kemudian uh, dia mengundang para wanita tersebut dan dijamu, dan kemudian disuguhi buah-buahan dan pisau. Kemudian baru ketika mereka mulai makan, mengupas buah-buahannya, Nabi Yusuf disuruh keluar. Akhirnya terpotong-potonglah jarinya. Rasa terbengung-bengong ya. Akhirnya dia merasa menang. Fadzalikunna alladzi lumtunnani fihi. Ini yang dikatakan. Inilah uh, ya atau itulah orang yang uh, apa istilahnya? Lumtunnani fihi. Kalian mencibirku karenanya. Ternyata kalian juga kayak gitu juga kan gitu maksudnya gitu. Fadzalikunna ini pakainya dzalik. Pakainya dza. Kenapa pakainya dza? Karena yang ditunjuk mudzakkar Nabi Yusuf. Alladzi lumtunani fihi. Ini domirnya mudzakkar. Alladzi pakai mudzakkar, fihi pakai mudzakkar. Karena semuanya kembali kepada Nabi Yusuf, mudzakkar. Dza pakainya dza. Namun kaful khitabnya kunna. Kenapa? Karena yang diajak bicara, bukan yang ditunjuk. Kalau dza tadi terkait dengan yang ditunjuk. Kalau kunna itu terkait dengan yang diajak bicara, yaitu para wanita di kota tersebut. Wafaqanallahu jami'an. Al-mithal ba'da qauluhu ta'ala kadzaliki qala rabbuki. Ini perkataan malaikat kepada Sayyidina Maryam. Baik. Kadzaliki qala rabbuki. Di sini pakainya dza karena yang ditunjuk adalah qaul. Qaul itu mudzakkar. Kemudian tapi kaful khitabnya kasroh ki. Kenapa? Yang diajak bicara. Karena yang diajak bicara adalah Maryam muannas. Makanya zaliki. Wafaqnallahu jami'an. Misal ba'da wa ka qawlik adzalikumul qalamu lakum ya ikhwanu. Apakah pena itu punya kalian? Ya ikhwan, ya ikhwan. Pakainya za. Kenapa yang ditunjuk adalah qalam? Qalam mudzakkar, maka pakainya za. Tapi kaful khitabnya jadi kum. Kenapa? Yang diajak bicara banyak. Jawab mudzakkar, ikhwan. Adzalikum. Misal akhar, atilkil majallatu laki ya Fatimatu. Apakah majalah itu punya wahai Fatimah? Pakainya til, ti pakainya. Kenapa? Karena yang ditunjuk adalah majalah muannas. Kemudian kaful khitabnya kasroh ki. Kenapa? Karena yang diajak bicara mufrad muannas yaitu Fatimah. Atilki al-majallatu laki ya Fatimah. Subhanallah jami'an. Itu di antara contoh-contoh tasarrufu kafil khitab bismil isyarah dalika wa tilka. Namun seperti saya sampaikan tadi, ini tidak wajib. Tidak wajib harus sesuai dengan yang diajak bicara seperti ini. Tapi kalau misalkan bisa itu lebih afdal. Nah, tapi tidak harus. Subhanallah. Jadi kalau misalkan kita menjumpai di dalam hadis atau di dalam Al-Quran, uh, isim isyarah ketika kafnya berbeda, maka jangan bingung karena itu menunjukkan ayat ini ditujukan kepada siapa, yang diajak bicara di dalam ayat ini siapa. Gitu Ibu ya. Wadih Muhammad.
Kode. Wafaqnallahu jami'an. Baik. Masih ada dua pembahasan lagi sisa. Itu alam al-muzahlaqah. Masih sanggup untuk dilanjutkan ibu sekalian? Besok lagi, Ustaz. Besok lagi. Assalamualaikum. Insya Allah kalau begitu kita lakukan insya Allah di hari Ahad ibu sekalian. Nanti insya Allah akan saya tanya lagi bagaimana umat sekalian apakah bisa belajar di hari Ahad. Semoga Allah memberikan taufik dan kemudahan pada kita semua. هل من سؤال قبل أن نختم؟ هل من سؤال؟ Belum, لا Ustaz. يوجد؟ طيب إن كان لا يوجد فنكتفي بهذا القدر. نرجو الله أن ينفعنا وأن يباركنا فيما تعلمنا. Semoga uh, semoga apa yang kita bahas dan pelajari hari ini bermanfaat dan barokah. Semoga Allah selalu memberikan taufik pada kita semuanya untuk bisa mengamalkan setiap ilmu yang kita pelajari. Semoga Allah selalu memberikan kemudahan, keberkahan, kesabaran, keistiqomahan, serta keikhlasan dalam proses belajar kita. Semoga Allah selalu memberikan taufik dan hidayah kepada kita semuanya, demikian juga kepada orang-orang kita sekalian. Semoga Allah selalu melindungi kita semuanya dan juga orang-orang yang kita sayangi dimanapun berada. Jika di antara kita ada yang sakit, atau kerabat kita atau keluarga kita ada yang sakit, semoga segera diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah menjadikan kita semuanya termasuk hamba yang soleh dan solehah dan bertakwa kepada. Semoga Allah menjadikan keluarga kita dan anak turunan kita termasuk hamba yang soleh dan solehah, dan semoga terlahir dari mereka generasi ulama. Semoga Allah mengumpulkan kita bersama dengan keluarga kita dan anak turunan kita di surga Firdaus. Semoga Allah selalu melindungi negara kita dan memperbaiki kondisi negara kita. Semoga Allah memberikan pemimpin yang terbaik untuk negara kita dan memperbaiki pemimpin kita. Semoga Allah mengampuni semua dosa-dosa kita dan menerima semua amal ibadah kita. Semoga Allah mengampuni semua dosa orang tua kita dan guru-guru kita dan menerima semua amal ibadah mereka. Semoga Allah selalu memberikan keberkahan dalam setiap urusan kita, termasuk dalam ilmu, waktu, usia, dan keluarga kita. Semoga Allah selalu memberikan taufik kepada kita semua agar kita bisa senantiasa ridho, bersabar dan bersyukur atas semua ketetapan dan ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah memberikan kepada kita semuanya husnul khatimah. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita semuanya untuk bisa maksimal beribadah di awal 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini. Dan semoga Allah mengampuni semua dosa-dosa kita dan menerima semua amal ibadah kita di awal bulan ini. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimin al-mustad'afin wal-mujahidin fi Filastin. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimin al-mustad'afin wal-mujahidin fi Gaza. اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين والمجاهدين في رفح. اللهم انصرهم وأيدهم وقوهم واجمع كلمتهم ووحد صفوفهم. اللهم انصر مجاهديهم. اللهم تقبل شهداءهم وارحم موتاهم. اللهم أطعم جياعهم واسقي عطاشهم واشف مرضاهم. اللهم كن لهم عونا ونصيرا. اللهم كن لهم عونا ونصيرا. اللهم كن لهم عونا ونصيرا. اللهم كن معهم ولا تكن عليهم يا رب العالمين. اللهم مزق ودمر وشتت وهدم اليهود الصهيونيين والغاصبين ومن نصرهم يا رب العالمين. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله
وبركاته. السلام ورحمة الله ورحمة الله وبركاته. جزاك الله خيرا أستاذ. وجزاكم الله